saatnya Tuhan kami bukan cuma dihibur, dielus-elus. Ini saatnya Tuhan kami bukan cuma disembuhkan dan dibalut. Tetapi ini saatnya Tuhan kami bangkit dan mulai menyembuhkan orang. Ini saatnya kami bangkit dan mulai menerangi kegelapan. Ini saatnya kami bangkit dan mulai mematahkan dan memutuskan segala belenggu-belenggu. Karena Tuhan menyelamatkan kami bukan cuma jadi penghangat bangku gereja. Tuhan menyelamatkan kami bukan cuma disembuhkan dari sakit. Tuhan menyelamatkan kami bukan cuma diluputkan dari api neraka. Tetapi Tuhan menyelamatkan kami supaya kami bangkit menjadi satu pasukan yang kuat yang menggenapi firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Sebelum kau datang kedua kali, di tengah waktu yang makin singkat, persiapkan gerejamu. Kami tidak sedang bersaing, kami tidak sedang berlomba-lomba dengan orang lain. Kami sedang berlomba dengan waktu. Dan kami sedang berlomba dengan kelemahan kami sendiri. Untuk tidak lagi cari untuk disuapi dengan susu, tetapi mulai mampu untuk hunting makanan keras dan mulai memburu jiwa-jiwa buat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan persiapkan jemaatmu pagi ini. Biarkan yang tertidur bangun. Biarkan yang matanya tertutup terbuka. Biarkan sumbu yang hampir padam itu menyala lagi. Silakan Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Yesus, biarkan setiap kami kembali dibakar dengan api Pentakosta yang ketiga. Di dalam nama Yesus, sama-sama bilang amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, bilang aku suka kamu datang. Yes. Silakan duduk buat yang di rumah juga. Aku juga suka kalau kamu datang minggu depan. Kecuali sedang sakit, sedang berhalangan, sedang di luar kota. Tapi kalau dekat, saudara-saudara, mari datang. Karena ada urapan korporat ketika kita bertemu bersama-sama dalam ibadah onsite. Nah, bilang sama-sama bangkit dan jadi terang. Colek sebelahnya bilang bangkit dan jadi terang. Ya, karena mana tahu di sebelah kita ada yang lagi tidur. Jadi harus dibangkitkan dari kematian. Nah, pandemi sudah lama lewat. Dan orang-orang harus sudah berhenti menjadikan pandemi sebagai alasan untuk tidak datang ke gereja. Kecuali saudara-saudara yang di luar kota yang masih bergabung dengan gereja kita terkasih, dahsyat, puji Tuhan. Tetapi buat orang-orang yang tidak lagi kembali ke gereja, menurut riset Barna di seluruh dunia, terutama di Amerika, 25% warga gereja tidak kembali ke gereja. Dan mereka mengandalkan gereja online. Kalau gereja online terus, saya takut nanti surganya online. Benar nggak saudara? Begitu rapture surganya online, masuknya ke YouTube ya. Bukan ke rumah Bapak yang kekal tapi ke YouTube masuknya. Nah, enggak apa-apa saudara-saudara kalau yang berhalangan tetap ikuti ibadah kita, tetap online enggak apa-apa. Tapi kalau saudara punya kesempatan, saudara tahu di mana rumah saudara. Dan bahkan anak bungsu pun tahu kemana dia harus pulang. Nah saudara-saudara mari kita buka sama-sama. Saya buka ayat pembuka kita dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Tim 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4, yang punya Alkitab di kertas, di HP, mari buka sama-sama. Kalau yang tidak bawa Alkitab di HP-nya atau di kertasnya, bertobat. Karena kita tidak mungkin bangkit untuk menjadi berkat buat sesama kalau kita tidak hidup dan bawa senjata kita. Senjata kita bukan batu, senjata kita bukan pistol, apalagi ketapel. Senjata kita firman Tuhan. Setan tidak takut dengan jabatan Anda. Setan tidak takut dengan nama Anda. Dan setan tidak takut dengan kumis Anda. Oh enggak ada yang berkumis. Apalagi Pak Marco enggak ada kumisnya. Tapi setan takut dengan senjata yang kita Wahyu katakan. 1, darah anak domba. 2, firman Tuhan, pedang roh. Dan 3, perkataan kesaksian kita. Jadi hiduplah dekat dengan firman. Hiduplah selalu dalam perlindungan darah Yesus. Jangan keluar-keluar dari situ. Dan hiduplah untuk bersaksi. Orang yang makin banyak bersaksi jadi ancaman buat kerajaan gelap. Tuhan tidak pernah mendesain Anda sebagai korban dari kerajaan gelap. Tuhan mendesain kita sebagai si pemakan korban dari kerajaan gelap. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 1, 2, ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bilang sama-sama prajurit. Bilang sama-sama prajurit. Solek sebelahnya bilang situ prajurit. Iya. Kita semua prajurit. Dan gereja tidak pernah didesain Tuhan, diimpikan Tuhan untuk menjadi kapal pesiar, melainkan kapal perang.
Itu sebabnya kalau setelah pandemi lewat, ada banyak pengkhotbah, pendeta termasuk saya sebagai kepala sidang, saudara, kita banyak berkhotbah untuk menghibur orang, untuk membangun orang, untuk membuat orang terhibur dan tidak takut lagi. Tapi sekarang biar kaget semua pagi-pagi. Tapi sekarang udah bukan waktunya dibelus-elus lagi, saudara. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau Anda maunya butuh dielus-elus terus, jangan-jangan nama Anda si Oyen. Tahu Oyen? Meong. Tapi kalau seorang warrior, seorang prajurit, seorang tentara sudah mampu untuk berdiri teguh dan tahu tugas kewajibannya dan menjadi ancaman buat musuh-musuhnya. Jangan Anda lihat setan takut, setan lihat Anda takut. Lebih benar kan saudara? Jangan sampai Anda lihat setan, Anda teriak, hantu. Itu temannya Scooby-Doo. Harusnya setan lihat Anda teriak Tuhan gitu. Kenapa? Ternyata Anda adalah pasukannya yang durapi, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ikutlah, apa tadi? Bersenang-senang, salah. Ikutlah untuk dihibur. Banyak gereja sudah berubah tempatnya menjadi stand up comedy. Stand up comedy GBI. Tidak ada yang salah dengan berkhotbah lucu. Saya adalah pengkhotbah yang lucu juga menurut bentukan saya. Dan kekurangan rambut di kepala kita. Dia lebih banyak, Pak. Ya kan dia. Tapi orang datang ke gereja bukan untuk cuma nonton komedi. Betul? Orang datang ke gereja bukan cuma untuk dihibur. Orang datang ke gereja untuk dilatih berperang. Karena dia adalah jenderal kita, Tuhan Yesus Kristus, panglima yang melatih tangan kita untuk berperang. Tangan ini untuk berperang, bukan untuk nyolong, bukan untuk cuma bisnis. Ingat loh, bisnis saudara, usaha saudara, karir saudara, kuliah saudara adalah untuk memperlengkapi pasukan kerajaan Tuhan untuk berperang di tengah dunia. Itu tujuan bisnis kita, itu tujuan pernikahan kita. Nah itu sebabnya kata ayat ini, ikutlah. Yang nyebut cuma 2 orang. Ayo sama-sama, ikutlah. Nggak enak nih khotbah pagi ini, salah datang kebaktian saya. Enggak, Anda di tempat yang benar. Karena khotbah ini bukan buat anak bayi. Khotbah ini buat orang-orang dewasa yang tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan kalau Anda mau jadi prajurit, nggak ada prajurit yang ketika masuk direkrut langsung, oh rambutnya bagus ya, kayak K-pop, boleh. Oh kalau boleh tolong dicat ungu. Nggak ada. Penderitaan seorang prajurit dimulai ketika dia jadi mirip saya bagian belakang saja. Saya prajurit Tuhan, bukan prajurit TNI. Jadi rambut saya tahan sedikit. Tapi Paulus menggunakan analogi prajurit untuk membuat Anda mengerti bahwa prajurit dipanggil bukan untuk bersenang-senang. Prajurit dipanggil untuk, memang kata menderita ini gak enak, tapi terjemahan NIV pakai kata gini, hardship. Untuk mengalami kesukaran, kesusahan. Mulai susahnya dari botaknya pertama. Kedua mulai dari push up-nya. Ketiga mulai dari maratonnya. Keempat mulai dari teriakan komandannya. Bangun! Jam 5, nggak ada, ngantuk. Nggak ada prajurit begitu. Nah prajurit itu dilatih sampai dia punya 6 pack gitu ya saudara ya. Kalau saya 1 big pack. Di belakang ada 2 pack. Prajurit itu dilatih supaya dia cakap untuk berperang. Dan tidak dimakan sama musuh. Coba bayangin kalau prajuritnya tuh pakai lip gloss itu laki gitu ya. Terus rambutnya kuning gitu kan. Terus ada musuh, iya takut gitu. Aku kejar kamu kata musuhnya. Kameramen sampai bingung, pendetanya lari-lari. Enggak, prajurit itu adalah ancaman bagi musuhnya. Baru lihat Anda aja, gitu takut setan. Dan kita tidak sedang berperang melawan sesama kita. Kita sedang berperang melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat di dunia ini. Ingat Efesus 6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Colek sebelahnya bilang kamu bukan musuh saya. Iya, mana tahu. Enggak. Kita harus akur, mana tahu tetanggaan di surga nanti. Amin. Ikutlah menderita. Jadi pelatihan, pengujian, penampian pasti akan dialami seorang prajurit yang baik. Dan ayat 4,
Kan ada dengar gini, Pak, saya kepengen dengar berkat Pak, tentang berkat Pak. Saya kepengen diberkati, hidup pun lagi banyak itu Pak. Ada cicilan Shopee belum lunas Pak, Tokopedia udah nagih, debt collector datang tiap hari. Tolong selamatkan saya Tuhan Yesus, angkatlah saya hari ini. Enggak, berani berbuat, berani menghadapi. Itu baru laki. Bilang sama-sama, rosso. Yang ibu-ibu juga tetap mesti bayar tagihan. Tapi kan biasanya mintanya ke laki. Jadi saya sedang menguatkan laki-laki yang menghadapi tagihan cicilan ibu-ibu. Nah, kalau ayat 4 Anda perhatikan begini, seorang prajurit tidak perlu memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Kenapa? Prajurit fokusnya cuma satu, diuji, dilatih, ditraining dengan segala penderitaan dan kesukaran, sebab tugasnya adalah fokus untuk berperang, tapi penghidupannya ditanggung sama negaranya. Yang tepuk tangan cuma satu, tepuk tangan yang percaya. Anda pusing pekerjaan Tuhan, Tuhan pusing penghidupan saudara. Betul. Makanya tadi saya bilang, Anda bekerja letih, Anda bisnis, Anda kuliah, ini buat teman-teman yang bukan full timer, Anda volunteer di sini. Jangan takut. Semua pekerjaan, semua kuliah, semua hal yang Anda lakukan untuk memprovide hidup bagi hidup Anda, keluarga Anda, dan pelayanan Anda diberkati Tuhan. Mungkin kita nggak semua jadi Taipan gitu. Tapi kalau jadi Taipan, beberapa saudara udah nggak kebaktian di sini. Bahkan udah nggak kebaktian mungkin. Tapi Tuhan tahu cara memberi kita pada batasannya. Makanya kalau Anda bekerja di ladang Tuhan, kerajaan Anda yang akan menyediakan. Tentara Republik Indonesia tidak perlu takut dia tidak makan. Karena Republik Indonesia pasti kasih dia makan. Tetapi tentara kerajaan surga lebih dari itu. Kalau Anda lapar, rajanya pasti sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Sebab kita adalah tentara dari kerajaan surga. Orang yang bekerja letih di ladangnya bisa mengharapkan penyediaannya. Kalau Anda tidak cinta pekerjaan Tuhan, Anda tidak berjuang untuk pekerjaan Tuhan, jangan harap ada penyediaan Tuhan. Orang yang tidak cinta Tuhan bisa kaya, orang yang tidak cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan bisa berlimpah-limpah, tetapi kelimpahan itu tidak datang dari Tuhan. Kenapa? Karena setan juga bisa bikin orang kaya. Nggak percaya, bacalah pencobaan padang gurun yang Yesus alami. Semua emas dan perak harta kekayaan kuberikan kepadamu asal kau sembah aku. Dia lupa dengan siapa dia sedang bicara. Dan dia lupa dengan siapa dia sedang bicara. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, prajurit GBI, WTC, pilih kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Iblis itu banyak pikunnya. Sehingga dia suka intimidasi kita akan masa lalu kita. Intimidasi dia balik akan masa depannya di laut api yang kekal. Jangan takut sama musuhmu. Sebab pada penyediaan Tuhan, jangan takut akan kelaparan. Aduh bagaimana nih nanti saya bisa menafkahi anak-anak saya. Sampai hari ini saya tidak punya deposito. Sampai hari ini saya tidak punya asuransi. Karena tidak ada asuransi yang mau cover saya. Buat beberapa orang yang kenal saya lama tahu kesaksian saya. Organ tubuh sudah tidak utuh, ginjal tinggal satu. Terakhir divonis mati tahun 2021. 2024 masih harus ketemu Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Enggak takut saya. Hidup matiku di tangan Tuhan. Bukan di tangan setan, bukan di tangan hantu, dan bukan di tangan debt collector. Tapi tetap lunasin. Yang penting kata ayat 4, kita harus berkenan kepada komandan kita. Oh saudaraku, sama manusia aja ya. Kita berkenan sama bos kita, sama orang kaya. Kita berkenan sama dia, kita bisa jilat dia gitu ya. Emang kayak Oreo ya, diputar dijilat. Ya kan banyak manusia yang tidak takut Tuhan kan menjilat sesamanya. Itu pun bisa mendapatkan keuntungan. Tahu nggak saudara? Satu-satunya pribadi yang harus Anda cari muka dan jilat itu Tuhan Yesus Kristus. Anda cari muka sama Tuhan, Anda jilat Tuhan, masakan Tuhan nggak berkata, ini anak favorit saya, favorku, perkenananku kuberikan kepadamu. Itu yang membuat kita beda dari anak-anak Tuhan yang lain. Nanti akan masuk ke situ. Saya pengen kita loncat ke Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Ini biar jadi prajurit. Ada ujian, ada penampian, ada penderitaan, ada kesukaran. Harus sadari fakta ini. Lukas 22 ayat 31. Yang sudah dapat di rumah dan di sini sama-sama baca 1, 2 ya. Simon, Simon, lihat.
iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Sekali lagi, 1, 2 ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Cukup, bilang sama-sama Simon. Siapa Simon? Simon adalah murid terutama dari 12 murid Yesus. Dari 12 murid Yesus, Yesus punya VVIP lagi yang adalah 3 orang. 3 orang yang kemudian ketika Yesus naik ke surga jadi pemimpin jemaat. Siapa namanya? 1, Simon, kan tadi udah ditulis. Simon Petrus, enggak, yang 3 orang. 1 Simon Petrus, kedua Yohanes, ketiga Yakobus adik Yesus. Ya, Yohanes, Simon, dan Yakobus itu adalah 3 murid terpenting. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik, Simon adalah soko guru gereja, tiang gereja, kepala gereja di mana? Di Yerusalem. Dia orang hebat gak? Orang hebat. Diurapi gak? Oh dahsyat. Dekat Tuhan gak? Dekat. Tapi kok kenapa ditampi? Kalau Simon aja kena, situ juga. Ini dahsyat imannya. Bicara soal penampian, amin. Iki prajurit. Ulang ya, kalau Simon aja ditampi, apalagi, bukan tadi Simon kan, kalau Simon aja ditampi, apalagi si tuh. Oke, saya pengen tanya sama saudara, yang di rumah juga, Anda kenal nggak nama orang di sebelah Anda? Kenal? Kalau yang belum kenal, coba kenalan dulu, tanya, namanya siapa? Nggak usah tanya nomor rekening ya, nggak usah, namanya siapa? Ayo, tanya namanya, sudah? Sudah kenal ya? Sekarang sudah tahu namanya ya? Sudah ya? Sekarang bilang sama dia, masing-masing bilang sama dia ya. Bilang, misalkan saya Asaf gitu, ini orang di sebelah saya, misalnya Pak Marco bilang, Asaf, lihat, oke? Siap yang di rumah siap ya? Yang suruh nonton sendirian siapa? Panggil temennya, saudaranya, mamanya panggil, biar bareng, oke? Sekarang sebut nama sebelahnya dengan kuat. 1, 2, ya. Yang ngomongnya seneng, yang dengernya segen. Kenapa? Ternyata nasihati orang itu jauh lebih Nah, waktu Anda ngomong yang menasihati rasanya apa? Rasanya lebih kuat ya, lebih di atas ya, lebih diurapi. Yang sebelah ini butuh sebuah peringatan dari saya. Lantas Anda yang diomongin kan merasa kecil, merasa lemah. Nah sekarang semua sebut nama masing-masing. Namanya siapa Pak? Tommy mesti sebut. Namanya siapa Pak? Grace. Chris, oh saya kira Grace, mantan ketua umum sebuah partai. Oh aman baju saya, tapi hitam ya, ada kode juga ya, enggak ada hubungannya dengan Pilpres. Enggak, bukan. Sebut nama masing-masing sekarang ya, karena menasihati orang itu gampang, sekarang kita nasihati diri kita. Bilang sama-sama namanya. 1, 2, ya. Asaf, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bilang sama-sama, tetap waras. Iya, Anda harus menegur, menasihati, menguatkan diri sendiri bahwa penampian itu pasti. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang juga diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia disebut gini, Simon, lihat iblis telah mendapatkan izin untuk menampi kamu. Allah telah memberikan izin kepada iblis untuk menampi kamu. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, Anda mau atau nggak mau, penampian yang Allah izinkan untuk iblis lakukan pasti terjadi dalam setiap hidup prajuritnya. Pasti terjadi, pasti ada ujian. Pasti ada, tadi bahasanya 2 Timotius, penderitaan. Pasti ada kesukaran. Udah saatnya gereja tidak lagi mengkhotbahkan hal-hal yang senang-senang. Karena kalau tiap hari kita makan gula-gula, diabetes. Tiap hari makan kue, buang-buang air besar. Tapi sudah saatnya Anda makan daging yang keras. Sudah saatnya Anda makan steak. Sudah saatnya Anda makan sirloin, tenderloin, wagyu, dan wah-wah lainnya. Wah terjadi ketika kita sampai kasir, wah gitu. Sudah saatnya kita sadar bahwa hidup ini berat.
yang mau mencoba menciptakan Firdaus di dunia ini akan kecewa. Gereja-gereja yang terus mengkhotbahkan bahwa dunia ini adalah Firdaus akan membuat jemaat kecewa. Tidak sedikit jemaat undur karena tidak sadar bahwa realitanya life is hard. Kalimat saya belum selesai. But God is good. Life is hard, but God is good. Hidup itu sukar, hidup itu ada tampian, ada penampian, ada pengujian, ada penderitaan. Tapi Tuhan itu baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Life is hard, but God is good. God is good, but life is hard. Life is hard, but God is good. Dan karena Allah kita baik, Dia tidak akan mengizinkan iblis mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Jelas itu. 1 Korintus 10 menjelaskan kepada kita itu. Kitab Ayub pasal 1 ayat 10-12 jelas itu. Tidak boleh iblis menguji Ayub, menampi Ayub lebih dari batasan yang Allah izinkan. Begitu Allah tahu itu batasnya Ayub. Hei setan, minggir, stop, gak boleh lewat sini. Mungkin untuk level saya, segala penyakit yang Tuhan izinkan, segala penyakit yang pernah saya lewati, itu batasan saya. Mungkin ada beberapa saudara yang tidak sanggup mengalami apa yang saya alami. Dan kemungkinan besar, dari apa yang saudara alami, tidak sanggup saya alami. Penampian yang iblis kerjakan, satu, catat baik, tangkap baik, tidak akan melampaui batasan yang Tuhan berikan. Tidak akan. Anda tidak akan mengalami ujian lebih dari kemampuan Anda. Kalau saat ini Anda sedang berada di penampian, di ujian, ketahuilah itu masih dalam batas kekuatanmu dan kekuatan Tuhan di dalammu. Jangan takut. Bangkit, jadi terang. Kita nggak pernah bisa bangkit jadi terang kalau kita terus pusing dan takut dengan kehidupan dunia ini. Kita terus memikirkan masalah-masalah kita. Harus belajar berkata, ada masalah, nggak ada masalah, bersama Allah, nggak masalah. Saya ulang ya, ada masalah, nggak ada masalah, bersama Allah, nggak masalah. Sebab bersama Tuhan, bersama Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara yang sukar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gak bakal tidak ada jalan keluar. 1 Korintus 10 sudah menjamin itu. Tidak bakal lebih dari kekuatanmu. 1 Korintus 10 sudah menjamin itu. Ada pada batas kekuatanmu. Ini sebuah penghiburan buat kita yang mau bangkit jadi terang. 1, penampian pasti datang tetapi tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Tidak. Saya bapak yang baik. Anak saya Samuel itu umur 18. Jadi bapaknya Asaf Immanuel, bapaknya Immanuel, anaknya Samuel. Kalau hilang gampang nyarinya. Anaknya Well yang mana nih? Dia 18 tahun. Tapi dia tidak sebesar bapaknya. Saya sudah tempalin tadi tenderloin, sirloin, serta segala macam cunyuk. Mulai dari yang digoreng, dirempah, dibakar. Tapi tetap dia tidak mengembang ke kanan dan ke kiri seperti bapaknya. Saya mau berhenti mengembang, kenapa saya mengembang terus? Karunia kita beda. DNA-nya DNA mamanya. Oleh sebab itu Samuel anakku tersayang yang kurus itu tidak mungkin saya suruh pikul koper beratnya 15 kilo. Saya bapak yang baik. Kalau dia pikul koper 15 kilo atau 50 kilo kemungkinan besar dia patah-patah dan pingsan. Begitu juga Tuhan. Begitu Tuhan tahu batasan Anda segini, stop! Diangkatnya pencobaan itu dan dipulihkannya keadaan kita. Tujuan dari setiap pengujian, pelatihan dan penampian adalah untuk membuat kita kuat. Dan yang kedua yang Anda harus sadar sebagai pasukan prajurit yang mau bangkit jadi terang, posisi kita, dengar baik ya, saya kasih bocoran ya. Selama ini kita takut sama kuasa gelap, takut sama setan, takut sama pandemi, sama pemerintahan antikris, sama pemerintah global, nanti begini, nanti begitu. Ngapain? Tetap aja makan. Tetap aja cari bakmi habis ini. Ajak saya. Serius. Just kidding. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Ini akan membuat Anda bergairah menghadapi segala macam penampian dan pengujian. Matius 16 ayat 18. Yuk sama-sama baca. 1, 2, ya.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan baik ayat ini, saya baca dalam terjemahan lain bilang gini, nih Tuhan Yesus berkata kepada Simon, dan aku berkata kepadamu, engkau Simon adalah Petrus, bilang sama-sama Petrus. Bilang sama-sama Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, bilang sama-sama Petra. Bilang sama-sama Petrus, bilang sama-sama Petra. Bedanya apa? Petrus, batu kerikil kecil. Setiap denominasi yang berkata bahwa di atas Petrus telah gereja didirikan, keliru. Kenapa? Kalau gereja didirikan di atas Simon Petrus, betapa lemahnya pondasi kita. Anda tahu siapa Simon Petrus? Oh Tuhan Yesus, apapun penderitaan dan ujian penampilan yang datang, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku akan ikut sampai ke penjara dan bahkan aku rela mati. Begitu datang tentara, Petrus lari paling dulu bersama Yohanes. Yang kemungkinan Yohanes ada dari 12 murid Yesus yang kabur. Dari 11 murid Yesus yang kabur. Kan satu murid datang tuh. Shalom guru. Yudas, kamu mau mengkhianati saya dengan ciuman? Lantas Yesus ditangkap, Yudas kasih kode, prajurit maju, ini orangnya tangkap. Ditangkap Yesus. 11 orang lari, salah satunya Alkitab catat, lagi mandi mungkin, lari telanjang bulat. Kabur! Itu kalau saya hadir di situ, saya akan berkata, Cuma yang suka nonton TikTok yang paham. Efek suara itu dengan reverb yang lebar gitu. Tapi di situ coba yang termasuk yang kabur yang berkata, aku akan setia sampai mati. Siapa? Simon Petrus. Betapa ngerinya kalau pondasi iman dan gereja kita didirikan di atas Simon Petrus. Tetapi gerejaku didirikan, katanya tadi, di atas Petra. Apa itu Petra? Batu karang yang teguh. Makanya kita nyanyi, batu karang yang teguh. Kau tempatku berteduh. Beberapa orang masih ingat lagu itu ya, yang punya latar belakang gereja tradisi. Di atas batu karang Yesus kita berdiri, gereja Tuhan didirikan. Dan itu jemaatku dalam terjemahan lain pakai istilah gerejaku. Dan alam maut, bilang sama-sama alam maut. Dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris bilang gini, dan all the forces of hell, segala kekuatan neraka, tidak akan menguasai jemaat Tuhan. Tidak akan mengalahkan gereja Tuhan. Tidak akan menghancurkan gereja Tuhan. Mau ada pandemi, nggak ada pandemi. Mau orang datang dan pergi. Gereja ini kalau didirikan oleh Tuhan tetap bertahan sampai Maranatha. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan takut GBWTC mengadua bubar. Ini bisnisnya Tuhan. Yang saya maksud bisnis bukan cari duit. Gereja didirikan cari gandum, tuayan. Kita mengatakan bisnis Bapakku adalah menghasilkan tuayan gandum. Anda adalah bisnis Bapak. Enggak, gereja tidak ada yang nyari duitmu. Gereja sedang memperhatikan jiwamu. Supaya ketika dunia ini dimusnahkan, langit baru, bumi baru diciptakan, tempat Anda adalah bertahta selama-lamanya bersama Kristus Yesus. Nah saudara-saudara, dari ayat ini pelajaran kedua apa yang saya ingin saudara tangkap? Sekuat-kuatnya setan, sekuat-kuatnya iblis, sekuat-kuatnya penampian yang dia izinkan terjadi atas hidup Simon, atas hidup Ayub, atas hidup semua murid-murid dan orang percaya termasuk atas hidup jemaat di tempat ini, sekuat-kuatnya penampian dia, ingat posisi Anda adalah di atas batu karang yaitu Petra, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan posisi kita berarti ada di atas alam maut, ada di atas kerajaan setan. Ada di atas all the forces of hell, segala kekuatan neraka. Kita ada di atas itu. Jadi orang Kristen gak perlu takut. Orang Kristen, dengar baik ya. Kalau Anda punya Tuhan dan Tuhan di dalammu, kita berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mau antikris kek, mau siapa kek datang, kita mengatasi alam maut. Anda lebih kuat dari setan. Kalau Anda kuat dalam Tuhan. Segala dukun, jampi-jampi paranormal, segala roh-roh jahat yang dikirimkan ke rumah Anda tidak punya hak dan tidak punya tempat. Beberapa kali orang coba serbu keluarga kami, serang keluarga kami, sementara kami tinggal di daerah dulu. Barang-barang itu cuma meledak di atas genteng. Pur! Bukan bagiannya orang Kristen kena santet.
Bukan bagiannya orang Kristen kena kutuk yang membuat toko kita bangkrut. Bukan. Kalau sampai ada celah, yang buka bukan Tuhan, yang buka bukan setan, yang buka. Sebab itu tutup semua celah. Sebab iblis dan kerajaannya, posisinya ada di bawah kaki kita. Karena kita pengikut Yesus, nubuatan Raja Daud berkata gini, sampai di bawah kaki Tuanku diserahkan semua musuh-musuhnya. Kaki Tuhan kita Tuhan Yesus. Kalau musuh Yesus di bawah kaki Yesus, berarti musuh Yesus di bawah kaki kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Posisi kita di atas kuasa gelap. Sebab itu kalau tadi bicara bahwa Anda akan ditampi sebagai prajurit, ditampi untuk menghasilkan prajurit yang kuat. Bahkan dalam ayat Simon tadi, Marko, Asaf tadi, Anda ditampi supaya supaya Tuhan telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, supaya Tuhan sedang melakukan. Dengar baik. Poin ketiga, penampian menghasilkan pemisahan. Penampian menghasilkan pemisahan. Lihat kanan kiri kita. Lihat kanan kiri. Ada berapa bangku kosong di situ? Oke. Bukan orangnya, bangkunya. Oke. Dengar, tangkap baik ya. Pandemi yang sudah kita lewati itu, ini saya harus bicara terus karena ini masih masuk masa endemi, sesudah pandemi. Tangkap baik ya, boleh nggak setuju terserah, tapi ini yang saya tahu dari Tuhan. Pandemi adalah juga masa penampian. Menurut Alkitab, kita buka deh sama-sama supaya jangan Anda tebak-tebak. Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayat 30. Saya kepengen saudara baca dengan sangat kuat. 1, 2, ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu itu kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk kemudian ke dalam lumbungku. Waktu penampian adalah waktu pemisahan antara ilalang dengan gandum. Lalang akan diikat berkas-berkasnya. Kalau Anda dengar berkas-berkas, kira-kira paham nggak sih? Ini kata sudah cukup tua ya. Anda punya kantor, punya ada beberapa lembar dokumen yang Anda tumpuk, Anda taruh jadi file. Itu namanya berkas. Ilalang dan gandum kalau ditumpuk dijadiin satu diikat, itu namanya berkas. Jadi semua berkas-berkas itu, lalang berakhir di api, gandum berakhir di lumbung. Dengan baik, dengar baik. Lalang berakhir di api, gandum berakhir di lumbung. Alkitab katakan kalau Tuhan Yesus datang dan seluruh isi dunia ditimpa murka Allah, cawan murka dalam kitab Wahyu yang akhirnya ditumpahkan sampai hari ini ditahan oleh kematian Yesus, oleh kesabaran Allah, ditahan sudah 2000 tahun. Akhirnya Tuhan berkata, "Nih si melekete, sabarku sudah habis, saatnya murka ditumpahkan." Dan manusia-manusia yang terus memberontak melawan Allah akan berakhir jadi ilalang yang dibakar. Dan Alkitab berkata, itu bukan kita. Tetapi kepada kita, kata Alkitab, tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Kalau orang bicara akhir zaman, kalau orang khotbah akhir zaman, kalau orang bicara rapture, itu bukan sebuah kengerian buat orang percaya. Bicara akhir zaman, bicara bangkitnya pemerintahan antikris, bicara masuknya sebuah sistem non-uang, sebuah sistem pembayaran tanpa uang, menurut nubuatan Wahyu 11 sampai 13, tiba-tiba saya lupa. Itu bukan menakutkan, itu sebuah kesukaan. Berarti sebentar lagi kita pulang. Siapa yang rindu pulang ke rumah Bapak yang senang? Oke. Saya nggak bilang hari ini, beberapa langsung pucat. Pengennya kita gitu ya Bu ya? Langsung aja rapture. Tapi kan kita prajurit yang sedang ditampi dan dilatih untuk menghasilkan gandum. Sebelum Anda jadi penuai gandum, bangkit dan menjadi teranglah, Anda jadi gandum dulu. Anda jadi prajurit dulu. Itu sebabnya kita dipisahkan dari yang gandum dan bukan yang gandum. Dan yang bukan gandum. Pernah pernah lihat penampian enggak? Ini kalau ibu-ibu zaman dulu pernah melakukan ini. Saya sempat lihat mama saya, nenek saya menampi beras. Ya kalau orang kita nggak makan gandum ya, orang kita makan beras ya. Ditampi.
Ketika dipikir dari toko sudah dapat beras yang bagus, dibuka karungnya, ternyata bersama beras ada di situ ada batu dan ada kutu. Dalam nama Yesus jangan makan batu dan jangan makan kutu. Dan di situ juga ada gabah. Waktu gandum ditampi, maka ilalang dipisahkan, dedek dipisahkan, gandum dipisahkan, dan kulitnya gandum itu jangan dimakan. Itu sampah. Itu ringan. Makanya orang Kristen yang bukan gandum ketika angin bertiup, kulitnya terbang. Cukup katakan, sayonara. Loh, gini nih, saya gembala nih. Kunjungan 1 udah, kunjungan 2 udah, kunjungan 3 udah. Dia berantem sama pasangannya, tonjok-tonjokan jadi bemper udah. Saya, oh jangan, udah Pak, udah jadi bemper. Makanya ganteng begini digebukin. Anaknya nggak bisa sekolah, udah. Rumahnya nggak bisa bayar kontrakan, udah. Ketika dia susah, oh ya, mau sampai kapan begitu? Kalau dia tidak kunjung bangkit, tidak kunjung menjadi terang, tidak kunjung kembali ke gereja, cukup katakan, sayonara. Siapa yang suruh Anda kumpulin ilalang? Capek sendiri kan? Ini ngomong gembala nih, saya udah gak mau ngumpulin ilalang, ngotor-ngotorin lumbung. Mulai tegang mukanya. Saya mulai, ini setelah belasan tahun pengembalaan saya baru sadar, sudah saatnya saya mulai menggembalakan hanya domba dan tidak kambing. Domba tempatnya di kandang, kambing tempatnya di sate. Panas. Tempatnya di api kekal, ilalang, dibakar. Tadi kan ada baca sendiri kan. Ngapain saya ngurusin bolak-balik kambing. Domba itu penurut. Suka nonton videonya di TikTok kan? Begitu Pak Marco yang datang, udah miring nih, bersiulnya udah miring nih. Nggak datang. Begitu gebalanya datang, yuhu, datang dia. Kenapa? Karena domba itu penurut. Domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan Yesus si Gembala Agung. Tapi kambing. Aduh. Nanduk Pak. Jadi kalau dia nanduk terus, jangan bawa dia pulang ke kandang. Bisa rusak kandang kita. Realita. Ini saya sedang mempersiapkan ini, tempat ini bukan cuma jadi gereja, ini jadi barak militer. Yang dibawa ke sini adalah prajurit. Bukan tukang somai, bukan tukang bakso. Kalaupun prajuritnya jualan somai sama jualan bakso nggak dosa. Jangan dibilang, oh Asap anti jualan. Enggak, jualanlah, kerjalah. Tapi mentalmu adalah mental prajurit. Domba penurut sama komandan, siap gerak, pusap 50 kali siap. Wow, gitu. Lari 50 kali, wah Pak Marco lari duluan, saya Pak, tunggu Pak. Manjat gunung, wah dia manjat gunung, gak ada yang suruh juga manjat. Tapi kalau kambing, apa? Doa puasa, wah gak bener nih gembala. Apa? Gak boleh ngomong jorok, apa? Berhenti selingkuh, ceduk. Biarkanlah kambing dan ilalang di sate. Penampian mendatangkan pemisahan. Tahu nggak arti kata kudus? Kudus, tahu kudus. Kudus itu artinya apa? Suci. Bukan arti itu padanan kata suci. Suci sama kudus itu sama. Kalau suci itu kayaknya akar katanya Sangsekerta. Tapi kalau kudus itu akar katanya Ibrani. Bahasa Ibraninya kados. Nah, karena kita pengaruh Arabnya banyak, kita sebutnya bukan kados, kudus, sama. Kalau dalam kekudusan hadirat Tuhan bersemayam, itu namanya Shekinah. Tetangga bilangnya Syakinah. Apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang penting Anda ngerti, kudus itu artinya Anda dipisahkan. Dipisahkan supaya apa? Supaya pembusukan berhenti dan supaya Anda tidak kena pembusukan. Ibu-ibu, beli telur sekeranjang. Sisanya busuk, 10-nya bagus. Anda apain? Pisahkan. Supaya yang bagus tidak ikut busuk. Bu, beli apel. Apelnya 1 keranjang bagus. Apelnya 1 keranjang busuk. Ada 1 apel yang bagus. Anda apain apel yang bagus? Pisahkan.
Kan, kalau digabung apelnya busuk, telurnya busuk. Busuk ketemu busuk, akan busuk. Busuk ketemu tidak busuk, akan busuk. Sebab itu busuk dengan tidak busuk harus dipisah. Supaya Anda yang bukan busuk tetap bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Ibrani 1 ayat 9. Kenapa harus dipisahkan? Kenapa pembusukan harus dipisahkan? Kenapa Anda harus dikuduskan? Ibrani 1 ayat 9. 1, 2 ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Bilang sama-sama, melebihi. Kitab Ibrani sedang mengutip nubuatan Raja Daud, mengutip nubuatan di kitab Mazmur tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini pertama-tama digenapi dalam hidup Tuhan Yesus. Engkau mencintai keadilan, mencintai kefasikan, dengan kata lain kekudusan. Sebab itu dia membenci kekotoran, membenci kenajisan. Sebab itu Allahmu mengurapi engkau dengan minyak lebih. Bilang sama-sama lebih. Bilang sama-sama diurapi. Bilang sama-sama diurapi lebih dari orang lain. Kalau Yesus adalah guru kita, kalau dia adalah sifu kita adalah murid-murid sifu Yesus. Kalau gurunya diurapi, pengikutnya diurapi. Yesus 33 tahun mengenakan tubuh manusia. Jangan pikir Yesus tidak kenal dosa. Saya percaya waktu Yesus jalan di muka bumi, banyak gadis-gadis menghampiri dia ngefans dan ngajak selfie. Maaf, belum ada sumsang waktu itu. Samsul belum ada, sama buah kegigit belum ada. Tapi saya percaya karena surat Ibrani menulis, sama seperti kita, Yesus mengalami pencobaan. Mungkin dicobai wanita, mungkin dicobai kekuasaan, dicobai posisi. Ketika semua orang ketika dia masuk Yerusalem, semua orang, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tujuannya apa tuh sanjungan? Supaya Yesus jadi raja, tendang Herodes, tendang Romawi mundur. Dan kalau Yesus jadi raja, murid-murid bilang, ini hopeng aing nih. Hopeng aing naik, hopeng aing cuan. Dia gagal, aing buat cuan. Benar gak? Itu kan dipikirin murid-murid kan? Di pikiran murid-murid kan? Nah, ketika Yesus akhirnya dipisahkan dan hidup kudus, maka dia telah menjadi jalan untuk menyucikan kita orang-orang berdosa. Dan Alkitab katakan dia diurapi lebih dari semua nabi yang pernah dicatat dalam Alkitab. Ada nabi yang lebih hebat dari Yesus kalau dikatakan Yesus nabi? Ada rasul yang lebih hebat dari Yesus kalau dikatakan Yesus rasul? Kalau Yesus dipisahkan dan diurapi lebih, seharusnya Anda juga. 2 Timotius 2 bilang begini, dalam istana ada 2 macam perabot. Perabot yang terbuat dari emas dan perak, tapi juga ada perabot biasa dari kayu dan tanah. Yang pertama untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud kurang mulia. Suruh ditahan lama katanya. Lama-lama nggak pulang nanti saudara. Nah, dengar baik. Kalau Anda hari ini diundang ke Istana Negara, siapapun presidennya, minumnya tetap kopi. Saya kopi, saudara, ngarang-ngarang kopi saya. Ya, ginilah. Oh, ini tiba-tiba harus ngomong. Siapapun nomor pilihan Anda, ingat ya, kesatuan tubuh Kristus harus dijaga. Sebab itu cobloslah nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun presidennya, Yesus Kristus tetap Tuhan kita. Itu sudah lebih dari cukup. Oleh sebab itu, siapapun presidennya, kalau Anda diundang ke istana, 1, jangan lupa undang saya. Kedua, kalau Anda diundang ke istana, saya hampir yakin bahwa perabot makan emas dan perak tidak keluar. Karena kita bukan orang-orang mulia.
Mungkin namamu Mulyadi atau Mulyono. Sekalipun. Tapi kalau Anda seorang duta besar negara-negara sahabat, kemungkinan perkakas makan perak keluar. Benar? Tapi kalau Anda adalah kepala negara atau raja atau sultan negara tetangga, maka perkakas makan emas keluar. Sebab kalau orang biasa yang diundang, perkakas makan emas dan perak akan masuk di kantong dan di tas dan di backpack dibawa pulang. Oleh sebab itu, perkakas biasa dari tembaga, dari aluminium, beda itu di rumah lagi nungguin saya, istri. Aluminium dikeluarkan untuk maksud-maksud yang tidak mulia, buat orang-orang biasa, buat pesta biasa. Makanya kalau perkakas makan aluminium, ada event biasanya kita kasih tulisan dan kita selotip supaya nggak hilang. Ini punya Marco, benar? Apalagi yang usaha catering ada nomornya 01, 02, kadang dibolongin lagi. Supaya kalau hilang dibawa tetangga ketahuan, itu punya saya. Tapi kalau maksud-maksud yang mulia, upacara-upacara kenegaraan kerajaan, perkakas emas perak keluar. Tahu nggak saudara, bahwa keselamatan Anda itu anugerah, tapi urapan itu lahir dari penampian. Halo, ketika Anda ditampi dan Anda memilih untuk menguduskan diri, Anda adalah perabot emas dan perak yang dipakai untuk maksud yang mulia, dan Tuhan berkata Anda diurapi lebih dari teman-teman sekutumu. Saya mau ngomong ini, tapi ini aman sih, kita gereja GBI aman ngomong ini. Berdebat dalam iman tidak akan memenangkan siapapun. Kalau Anda bisa berdebat dan mematahkan argumen lawan debat Anda, dia akan mengakui Anda menang dan dia akan pulang dengan sakit hati, bukan bertobat. Tapi kalau kasih dan urapan lain. Kalau dia melihat kasih Kristus mengalir lewatmu dan kuasa mengalir lewatmu. Saya berdoa nih setiap prajurit di tempat ini, Anda punya kuasa untuk melepaskan belenggu setan, untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuka mata yang buta, bukan cuma buta fisik tapi buta rohani, dan menyelamatkan yang terhilang, membawa berkas-berkas gandum Tuhan ke lumbung Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan tangisi ilalang yang pergi, pengurus, ibu gembala, semua tim pastoral dengar baik. Jangan tangisi ilalang dan kambing yang pergi. Tugas Anda adalah menuai gandum dan bawa pulang ke lumbung. 1, 2, 3 kali dikunjungi cukup. Katakan sayonara setelah itu. Kalau enggak Anda capek. Anda mau nuai ilalang terus, Anda mau nuai kambing terus, botak sebelum waktunya. Nggak percaya, lihatlah jidat saya. Ini hasil dari menuai ilalang dan kambing bembe, kucing ngeong-ngeong. Saya nggak ngerti sama orang suka pelihara kucing tuh, saya nggak ngerti. Kalau pelihara anjing masih lucu sih. Tapi kucing kan mau Anda baik mau Anda enggak dicakar. Jangan tuai kucing. Tuai baboy aja. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya tahu di tempat ini ada menara doa, betul? Kadang ada doa puasa, betul? Jangan pernah mengatakan bahwa itu jadi sebuah rutinitas yang menjemukan. Anda tidak tahu urapan apa yang dihasilkan dalam hidupmu. Sudah waktunya orang dimenangkan, tidak lagi pakai akar pikiran sekarang. Ini udah gak lewat. Waktu pandemi orang berdebat di medsos, apa yang terjadi? Tetangga sebelah ketawa, perdebatan pendeta-pendeta di YouTube kita dibahas di YouTube-nya mereka, dan banyak orang Kristen jadi tawar dan gak balik ke gereja. Gara-gara perdebatan yang sengit dan menyakitkan. Tapi kalau Anda alirkan kasih dan kuasa. Saya tahu ada satu doktor, ini kenalan juga, kami connect juga di Facebook, connect di Facebook, pernah ketemu juga. Seorang doktor teologi dari denominasi yang sebetulnya paling anti sama kuasa supranatural Roh Kudus, anti. Tapi dari disertasinya, dia tunjukkan tentang kuasa Allah Roh Kudus. Dan hari ini pelayanannya mengusir setan, menyembuhkan orang, doktor teologi. Kalau cuma diisi dengan ilmu teologi, Anda cuma jadi perpustakaan berjalan. Tapi kalau ilmu teologi dan kekudusan Anda dengan Allah Anda bangun, Anda mengalirkan kasih dan kuasanya. Beberapa bulan lalu, saya diundang di sebuah denominasi yang tidak percaya sama begini. Jangankan berbahasa roh, tepuk tangan aja dilarang. Kalau tepuk tangan dilarang, biasanya orang kan bertanya, burung merpati siapa yang lepas? Kenapa lo teprok-teprok bawa pulang? Saya dan bapak saya suka begitu sama model saudara yang kalau kebaktian tepuk tangan. Ngapain kebaktian? Angkat tangan, nangis-nangis. Lo dijewer sama pendeta di gereja, kan begitu kita.
Kebaktian teprok-teprok itu burung siapa yang lepas? Kita bilangnya gitu. Memang dulu kurang ajar, sekarang udah kurang ajarnya udah kurang. Sudah makin jadi gandum. Nah, saya melayani di sebuah gereja itu, dan karena gembalanya merindukan sesuatu yang besar terjadi, ini gembala baru 2 tahun. 2 tahun udah lebih botak dari saya, puji Tuhan, karena rupanya jadi gembala berat ya. Bu Ati kuat ya, Bu Ati ada tim, kuat, ada Yesus. Nah, karena dia mengharapkan yang lebih, Roh Kudus melawat. Roh Kudus melawat, kita nggak bisa stop nyembah, saya juga keceplosan bahasa roh akhirnya, angkat tangan. Terus ada singer ya, singer di kanan kiri saya mulai menangis. Oke, terus kebaktian kedua, saya bilang Roh Kudus gaspol, silakan Roh Kudus terus Tuhan, karena jiwa yang kering cuma butuh rumput yang hijau dan air yang tenang, bukan butuh Pak Pendeta datang, enggak, mereka butuh Mazmur 23 terjadi dalam hidup mereka. Dan kebaktian kedua selesai, doa, nyembah, saya pikir selesai kan, karena saya mau buru-buru pamit pulang ke gereja saya, ditunggu jemaat untuk konseling, saya serahkan mic ke Pak Gembala. Pak saya pamit ya, iya Pak. Pak Gembala naik ke atas mimbar yang segede gaban itu. Terus Pak Gembala pengumuman, sementara saya pamit, ini seperti ada kamera gini nih gede 3 gitu ya. Saya pamit mau melewati sebuah kamera, Roh Kudus bilang gini, doakan ibu itu. Ada satu ibu di jalan saya mau keluar gitu, sedang angkat tangan, sepertinya sedang menyembah kan. Anda akan pikir orang ini baik-baik aja kan, nggak ada masalah kan. Ngapain doain ibu ini Tuhan? Nih ibu ini lagi nyembah, ibu ini lagi di gereja, tapi saya lebih baik taat sama Tuhan. Saya doain, saya datang, saya doain. Nggak tumpang tangan, nggak bini orang, ngapain tumpang-tumpang, jangan. Kalau sama lawan jenis paling kadang ujung kelingking aja saya gini, cuma gitu. Tuhan urapi dia, Tuhan kuduskan dia, cuma gitu. Tiba-tiba ibu itu yang lagi angkat tangan, bayangin gak gegernya? Begitu dia, siapa lu, puih, dia ludahin saya lagi. Bukan dia, roh yang di dalam dia. Kalau dia mah, saya tahu nih, musuh kita bukan orang, bukan darah dan daging kan. Roh jahat di dalam dia kan. Ketika dia, saya langsung, si Mande. Oh enggak gitu juga. Tangkis. Cuma kan saya nggak ada yang bantuin nih, pada bingung semua kan. Pada tegang kan, pada bingung kan. Oke, saya bilang mungkin Roh Kudus pengen lawat ibu ini. Anda bayangin nggak gini? Kalau Anda tidak diurapi, Anda tidak punya terang, Anda tidak kan bangkit jadi terang lah. Kalau Anda nggak punya terang, Anda nggak bisa bangkit. Mau ngapain? Bagikan kegelapan? Nggak bisa. Anda nggak punya pengurapan, Anda nggak punya api Roh Kudus, nggak bisa bangkit jadi terang. Orang yang jadi terang hanya orang yang punya terang. Kalau Anda nggak punya terang, Anda mau kayak jadi terang, Anda cuma keterangan. Iya Bu, betul. Tahu nggak apa yang terjadi? Dengar baik ya. Anda bayangin nggak ibu itu di dalam gedung gereja? Saya nggak tahu udah berapa tahun dia ibadah. Saya nggak tahu. Tiba-tiba karena terang menerangi kegelapan yang bersembunyi bertahun-tahun terekspos. Bilang sama-sama terekspos. Bangkit jadi terang itu bukan cuma kasih bantuan, nasihatin orang susah, enggak. Patahkan kutuk yang mengikat orang itu dan keluarga itu. Lepaskan dia dari ikatan. Kalau Anda nggak punya terang, Anda nggak bisa ekspos kegelapan. Dia terikat roh apa? Roh zina, roh cabul, roh najis. Ada kutuk keturunan, ada kutuk kemiskinan, ada kutuk kematian. Bisa. Ini ada satu keluarga nih. Itu dari turun-temurun tuh. Semua orangnya mati muda semua. Entah mati, mungkin Anda bilang, oh faktor genetik Pak. Kalau begitu berarti matinya sakit kan? Enggak karena sakit. Ada yang kecelakaan lah, ada yang sakit lah, ada yang apalah. Mati muda semua, turun-temurun. Ini kutuk keturunan. Kalau Anda nggak punya terang, Anda nggak pernah ditampi untuk menghasilkan urapan. Ingat loh, urapan itu gandum. Anggur itu kalau menghasilkan minyak zaitun itu kalau menghasilkan minyak urapan itu dibejek, ditampi sampai urapannya keluar. Semua penampian yang iblis maksudkan untuk menghancurkan Anda akan dipakai Allah untuk menguduskan Anda dan mengurapi Anda. Setiap penampian yang iblis maksudkan untuk kehancuran kita dipakai Allah untuk memberkati Anda, mengangkat Anda, menguduskan Anda dan mengurapi kita supaya gereja kita bisa sama-sama bangkit dan menjadi terang dan menuai sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Anda sebetulnya
butuh pendeta hanya sebagai penasihat rohani. Anda butuh pendeta sebagai pengajar firman. Tapi kalau soal bicara kekudusan, kalau soal bicara pengurapan, itu hubunganmu langsung dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dengar baik, saya doa, Bu Ati dan tim tidak akan kerja sendiri. Pendeta Ati dengan segala kesedihan yang beliau alami 2 tahun terakhir, harusnya ditopang oleh jemaat yang militan, yang mau bangkit sama-sama, untuk bangkit menjadi terang, untuk bangkit menuai, untuk bangkit melepaskan orang-orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Pak Niko seringkali ulang-ulang ayat itu ya, saya suka banget. Gereja Tuhan dipanggil, bukan cuma untuk menghibur, tapi untuk melepaskan orang yang tertawan. Anda hanya bisa lakukan itu ketika Anda memisahkan diri. Ingat baik, penampian yang iblis kerjakan dimaksudkan untuk kehancuran Anda, tetapi dipakai Allah untuk keuntungan Anda. Karena penampian mendatangkan pengurapan, dan pengurapan mendatangkan kemenangan, dan kemenangan mendatangkan berkat. Ingat, prajurit tidak perlu khawatir akan hidupnya. Komandan menyediakan. Cukup katakan sama Roh Kudus, bilang, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku, seperti rusa, seperti rusa rindu sungai. Ya Tuhan, begitulah jiwaku, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku, ya, dengan urapan baru. Mari buka tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Penuhiku ya Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak-Mu, dus-Mu seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, oh, penuhi aku dengan urapan. Oh, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat, urapiku, urapiku dengan minyakku, dus-Mu. Mari sama-sama katakan, angkat tanganmu dua-dua dan katakan, penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat, urapiku, urapiku dengan minyakku, penuhiku. Ya rana basana maka ya rana. Mari Allah Roh Kudus, Kau penuhi hati-hati yang haus, Kau penuhi telinga-telinga murid yang mendengar. Oh, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyakku, dengan minyak, dengan minyakku, dus-Mu. Ya no.
Koneksi sama Tuhan, langsung koneksi sama Tuhan. Koneksi sama Tuhan. Roh Kudus itu bukan punya saya, dia punya Yesus. Minta sama Yesus. Minta Tuhan penuhi. Minta Tuhan bangkitkan. Penuhi prajuritmu. Penuhi prajuritmu. Penuhi prajuritmu. Penuhi pasukanmu dalam nama Yesus. Terus yang sudah punya api Roh Kudus terus berbahasa roh sampai impartasi itu muncrat ke kanan kiri kepada mereka yang padam, kepada sumbu yang berasap. Biar apinya tampias dalam nama Yesus. Yang di rumah, terima tampiasan api. Terima api yang baru. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Bangkit. Yang satu dunia mulai kendor, bangkit lagi. Yang jauh dari Tuhan balik lagi, ada kasih karunia. Ada kasih karunia. Ada kasih karunia. You are healing the call of the Lord of hosts that's calling you back. Kau sedang mendengar panggilan panglima kerajaan surga yang memanggil kau kembali masuk dalam barisan. Kembali masuk dalam barisan. Kembali masuk dalam barisan. Tuhan sedang membangun suatu pasukan. Pelaksana firman-Nya kuat dan sepakat. Pelaksana firman-Nya kuat dan bergerak. Pelaksana firman-Nya kuat dan sepakat. Tuhan sedang membangun pasukan. Tuhan sedang membangun pasukan. Pasukan bukan bicara satu-satuan. Pasukan bicara kesatuan. Di mana ada unity, di situ ada prajurit yang bergerak dengan pengurapan dan mengalahkan musuh. Ada prajurit yang dibekali oleh kerajaan surga. Ada prajurit yang dipelihara oleh komandannya. Tugas prajurit hanya berkenan pada komandan. Tugas komandan kasih kamu makan. Beberapa pelayan Tuhan pengurus sedang mempertanyakan hidup. Dengar baik, tugasmu hanya berkenan pada komandanmu. Tugas komandanmu akan menyediakan makanan bagimu, menyediakan uang sekolah, menyediakan uang listrik dan semua yang kau perlukan untuk hidup. Kalau kau bekerja, bekerjalah dengan kepercayaan ini. Kalau kau usahalah dengan keyakinan ini bahwa engkau yang berperang di kerajaan surga, dalam tentara kerajaan surga, dipelihara oleh kerajaan surga. Ada APBK, anggaran pendapatan belanja kerajaan surga yang tersedia buat Anda. Jangan takut, kawan, jangan takut. Jangan takut, temani Bu Ati, lanjutkan pekerjaan Tuhan. Tetap solid, tetap unity. Tuhan gak panggil kita jadi satu-satuan. Tuhan panggil kita jadi kesatuan. Ini pasukan. Pasukan dipelihara sama kerajaan. Saudara buka tangan dua-dua, pengurus dan jemaat buka tangan. Aku berdoa Tuhan. Hari-hari ke depan mereka mengalami level keintiman yang disegarkan. Keletihan sudah menjadi masa lalu. Kejenuhan hilang, digantikan dengan fokus pada garis finish. We are about to enter the finish line. Kami sudah akan memasuki garis finish. Tuhan Yesus tidak akan kembali 50 atau 100 tahun lagi. Tuhan akan kembali di masa hidup kami. Sebab itu aku berdoa, biar setiap pengerja dan pengurus fokus untuk menuai gandum. Pisahkan kami daripada ilalang, pisahkan kami dari gabah, batu dan kutu, supaya kami bisa berbuah lebat. Tuhan berkata, Engkau berkata, ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang berbuah dikikis, dibersihkan, ditampi, supaya buahnya makin banyak. Aku doa penampian yang iblis maksudkan untuk menghancurkan hidupmu, dipakai Tuhan untuk memberkatimu dan membuat engkau menuai dan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Terima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin.